Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel ALK Part, channel yang selalu ngomongin seputar otomotif, hobi, dan juga yang paling sering dan paling utama adalah bahas soal spare part mobil. Bersama saya Firman Hidiansyah. Oke, kita mau bahas apa video kali ini? Jangan pernah lupa kita selalu ingetin buat kalian subscribe, klik tombol notification, dan selalu kirim komentar supaya kalian dapat video update terbaru dari kita dan kalian semakin bisa membantu channel ini terus berkembang. Oke, kita mau apa dan bahas apa? Kita bumper dulu yang satu ini. Oke, kalau udah ada di depan kita seperti ini, kita tangan dua udah pakai yang namanya sarung tangan, pasti kita lakukan yang namanya bedah mesin. Artinya, untuk kali ini kita akan benar-benar bedah nih mesin, dan kebetulan mesin yang ada di sini adalah mesin Kia Pisto sama aja Hyundai Atos ya. Kita mau bongkar, kita mau ambil isinya semuanya, dan di video kali ini adalah tujuannya biar kalian tahu apa aja yang ada di dalam perangkat ini. Dan kebetulan kalau kita orang spare part nyebut ini adalah shut block, artinya blok mesin bagian bawah. Kalau yang atas selama ini yang sering kita bahas ya cylinder head ya, ini namanya shut block. Apa aja di dalam shut block, otomatis kita akan bongkar nih shut block. Oke, kita akan kasih tahu prosesnya apa aja sih kalau kita mau bongkar shut block itu supaya kerjaan semuanya jadi enak. Yang pertama, yang jelas karena kebiasanya mesin turun itu di dalam ini namanya carter oli ya. Carter oli ini isinya oli, jadi kita buang dulu oli-olinya supaya nanti waktu kita bongkar lebih enak lagi ya. Terus setelah itu kita semprot pakai ini ya, biar bagian-bagian yang karat itu enak buat dibongkar ya. Jadi yang pertama kita tulas olinya, boleh ininya dulu kita semprot, habis itu baru tuang oli, setelah itu kita baru bongkar. Jadi semuanya lebih enak sama lebih gampang. Yang jelas peralatan-peralatan seperti ini harus disertakan ya, yang lengkap. Jadi kita nggak usah. Oke, tadi kita udah bongkar posisinya. Kebetulan ini shut block juga udah kita bongkar. Jadi bagian shut block itu yang jelas bagian bawahnya adalah carter oli ya. Carter oli ini fungsinya adalah menampung oli, karena bagaimanapun juga oli itu tidak menempel, tapi oli itu ada di bawah carter ini. Jadi oli masuk ke dalam sini, nanti hubungannya sama ini pompa oli. Jadi pompa oli fungsinya adalah, ini posisinya ada di bagian sebelah sini ya, bagian ini saya tunjukin lebih detail. Jadi intinya ini shut blocknya, di dalamnya ini ada krek as, ada stang piston, ada piston, di situ ada ini lah. Fungsi-fungsi yang kayak gini mungkin kalian nggak akan jarang diekspos, tapi fungsinya ini penting banget ya. Jadi fungsi dari pompa oli ini adalah, nah ini nih. Nah, jadi fungsinya adalah menyedot oli yang ada di bawah dan disemburkan ke dalam krek as ini. Jadi nah, ini putarannya di pompa oli ini mengikuti putaran dari ini ya, putaran dari krek as. Jadi krek as ini muter, dan setelah muter otomatis akan membuat pompa oli ini bekerja. Jadi oli yang ada di bawah tadi di sini di carter oli atau di penampungan oli ini akan naik ke atas
jadi akan menyemburkan ke dalam blok ini dan akan membasahi olinya, itu akan membasahi gerak piston dan krek as ini. Jadi ya fungsinya cuma ada ini ya, pompa oli. Jadi ini yang nyambung ke puli ya, ini pulinya nyambung ke timing belt ya, pulinya timing belt, jadi timing belt putar. Jadi di saat muter krek as ini, krek as muter, jadi semua pergerakan dari mesin itu diputar oleh krek as. Krek as itu dapat putaran dari mana? Krek as itu dapat putaran dari pembakaran di chamber, ruang chamber yang ada di sini nih. Di sini. Nanti kita tunjukkan juga. Jadi setelah ada pembakaran di dalam ruang piston itu, di dalam chamber itu, yaitu yang kemarin kita bahas di cylinder head, otomatis akan terjadi pembakaran yang akan mendorong piston ke bawah. Ke bawah, yang satunya ke atas. Jadi krek as nanti bentuknya seperti apa, nanti coba kita lihat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you. Oke, setelah bersekian jam, ini bagian dalamnya, ini yang paling utama, ini namanya poros engkol. Kalau orang nyebut tuh krek as ya, ini krek asnya. Jadi ini paling penting, dan kebetulan ini baru nemu yang asik nih, lambangnya bagus ya. Ini krek asnya, sedangkan untuk bagian dalam, sedangkan ini ini yang disebut piston atau seher ya, ini stangnya, stang piston atau stang seher. Dan kebetulan tinggal bongkar ke bagian lepas bagian ini ya. Overall cuma itu aja bagian dari block ya. Jadi ada, tak taruh kayak gini aja ya biar enak lihat ya. Oke, block intinya terdiri dari beberapa bagian. Biarpun yang utama orang taunya cuma ada piston atau stang seher ataupun dalaman-dalaman seher, tapi di sini ada yang lebih penting lagi. Oke, ini oli masuknya ke sini, ini karter oli. Kalau orang ngomong biasanya juga penampungan oli, ini pompa oli ya. Ini pompa oli yang ngambil oli dari bagian karter ini ya. Jadi ini penting juga. Kalau nggak ada ini, sering kerusakan di pompa oli biasanya di bagian, kalau ini bocor, kerusakannya paling banyak adalah bocor bagian bawahnya atau bagian mananya itu bocor. Biasanya kalau kayak gini, ini sebenarnya bahannya kuat, dan paling sering terjadi itu di hancur di bagian bawah, kena batu, kalau nggak tabrakan baru ini bocor. Ini jarang terjadi kerusakan. Sedangkan kalau pompa oli yang ini, yang sering terjadi itu adalah nih ya, ini bagian ini yang lubang semburnya nih ya, ini lubang semburnya. Ini nyedot dari sini, disemburin sampai sini. Nah, di bagian dalam ini ada yang namanya pompanya nih. Ini sama kayak fungsi pompa steering, pompa water pump juga, pompa bensin. Intinya di sini untuk nyerap. Jadi di saat poros engkol yang tadi itu muter, ya, poros engkol itu muter, otomatis juga bagian ini ikut muter, ya. Oke, tadi terus yang tadi lupa itu adalah ini gear. Ini namanya roda engkol yang ini muter terus. Nyambungnya kemana? Nyambungnya ke sini nih. Kita buka lah. Oke, mumpung sebelahnya ada ya. Ini transmisi, jadi ini nyambungnya ke sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini muter, ini juga ikut muter ya.
Kita ngomongnya ini sebenarnya roda gila ya, flywheel. Bisa dikatakan flywheel, roda gila sama aja lah ya. Jadi ini muter juga. Kita buka biar kalian tahu bentuknya kayak apa. Bentuknya kayak bola, tapi berat. Nah, nih ya. Jadi tadi ini muter, di saat transmisi itu nekat, putaran mesinnya turun RPM-nya ini. Jadi ini yang lebih banyak ngatur di putaran mesin ya. Gigi naik, gigi turun, ini yang nyambungin ke bagian ini. Oke, jadi sedikit-sedikit kalian tahu ya. Bisa buat studi juga buat kalian yang masih belajar soal permesinan ataupun yang udah paham, saling-saling sharing ya. Supaya kita bisa saling masukin ilmu. Yang ini ke timing belt, yang ini ke timing belt, yang ini tadi ke transmisi. Ya, jadi putranya ini dari sini. Jadi kalau orang ngomong bisa berjalan, bisa muter, itu dari mana? Ini poros engkol ini. Makanya di dalam bagian mobil sebetulnya semuanya penting. Tapi kalau poros ini sampai kena, itu pasti clock, mati. Ya, jadi kalian harus benar-benar pahami masalah poros engkol ini. Di samping piston yang ada di sini, piston ini juga penting. Oke, jadi itu bagiannya. Oke, kita review lagi. Bagian dari shutblock ini adalah yang perjelas bagian mesinnya, shutblock kayak gini. Terus ada yang namanya poros, ini namanya roda nyambung ke roda gila, flywheel. Ya. Terus ada yang namanya pompa oli untuk nyerot oli. Kerusakannya jelas udah saya kasih tahu juga. Yang ini bak Carter ya. Sama tadi ada tambahan dari bagian transmisi, mau kita jelasin besok tapi nggak apa-apa, kita jelasin sekarang. Sama kerak as. Kalau kerak as kerusakannya biasanya bengkong, kalau enggak metal duduknya bagian sini nih, bagian yang halus-halus ini itu udah kena, udah aus, ini harus diganti. Kalau enggak soalnya bunyinya kasar sekali, klok 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 klok, ini biasanya dari sini juga. Terus kalau piston ya otomatis udah oversize ya, oversize ataupun kendor ataupun stang sehernya harus diganti atau ring sehernya harus diganti. Ini kalau bagian ini seringnya di kerusakannya ya rata-rata di ring sehernya, stangnya ini bengkok, nggak bisa maksimal, paling seperti itu aja ya. Oke, ini bagian-bagian subbox setelah kita bongkar ya. Yang sebelah sini subboxnya sendiri ya. Oke, subbox. Yang ini karter oli atau penyimpanan oli. Yang ini pompa oli, itu wheels, hoops, menghubung ke flywheels. Ini kerak as. Yang ini piston dan stang piston. 1, 2, 3, 4. Yang bagian bawahnya ini tempat duduknya ya. Ini pengaitnya ke kerak as. Kalau yang ini baut-bautnya, ini metal duduknya. Oke, ini penghubung ke sini. Oke, berarti ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pokoknya banyak. Oke, jadi itu komponen-komponen yang ada di shutblock. Paling itu dari kita hari ini bahas tentang shutblock dan kerusakannya apa, bagiannya apa aja, dan surgery, operasi pembongkaran shutblock. Nah, kalau di kita untuk apa? Kalau di ALK part jelas ini dijual lagi ya. Kebetulan ini Kia Visto, Hyundai Atos, yang butuh silakan bisa langsung cari informasi kita, fast respon kita di kolom deskripsi. Oke. Paling itu dulu, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video dari ALK Part. Dengan saya Firman Hediansa,
Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan pernah lupa semboyan kita beli spare part, hemat, tepat, dan cermat hanya di ALK Part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.